Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Pertiwi Rahayu, NIM 1904140111 dari Manajemen 19A1. Di sini saya akan mempresentasikan ulang materi penggunaan statistik untuk uji hipotesis. Yang pertama ada hipotesis. Statistik dibagi menjadi dua, ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang pertama, statistik deskriptif, gambaran tentang sebuah variabel di suatu kelompok tanpa ada tujuan generalisasi atau tidak perlu uji hipotesis. Misal, bagaimana gambaran kesejahteraan psikologis pada mahasiswa baru prodi psikologi. Statistik deskriptif meliputi sentral tendensi, mean, median, modus, frekuensi atau persentase, kategori, misal tinggi, sedang, rendah, grafik dan variabilitas, varian sumber daya, dan lain-lain. Yang kedua ada statistik inferensial, data sampel untuk menyimpulkan populasi atau generalisasi dan perlu uji hipotesis. Hipotesis statistik dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hipotesis deskriptif, dugaan tentang nilai suatu variabel. Yang kedua ada hipotesis asosiatif, dugaan tentang hubungan atau korelasional antar dua atau lebih variabel. Ketiga ada hipotesis komparatif, dugaan yang menyatakan perbedaan satu variabel pada dua atau lebih kelompok. Yang keempat ada hipotesis kausal, dugaan yang menyatakan pengaruh satu atau lebih independen variabel terhadap satu dependen variabel. Pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hypo artinya bawah dan tesis artinya pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah dan kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Hipotesis dibagi menjadi dua. Ada hipotesis nol. Hipotesis nol adalah hipotesis yang berlawanan dengan dugaan penelitian. Yang kedua ada hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol. Jika hipotesis nol tidak terbukti, maka hipotesis alternatif tidak tertolak. Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang layak atau masuk akal dan diterima atau tidak layak atau tidak masuk akal dan harus ditolak. Uji hipotesis. Dalam pengujian hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol atau null hipotesis, meskipun yang kita susun adalah hipotesis alternatifnya. Penentuan teknik analisis statistik untuk pengujian hipotesis ditentukan oleh skala atau jenis data, yaitu nominal, ordinal, atau interval atau rasio. Untuk data nominal atau ordinal menggunakan statistik non-parametrik, dan untuk data interval atau rasio dapat menggunakan statistik parametrik apabila memenuhi asumsi normalitas. Bila asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka harus menggunakan statistik non-parametrik dengan mengubah jenis datanya atau menjadi ordinal atau nominal. Hipotesis juga harus ditentukan apakah bersifat terarah atau directional hipotesis, one-tail hipotesis, atau tidak terarah non-directional hipotesis, two-tail hipotesis. Hipotesis terarah maksudnya hipotesis secara spesifik menyatakan lebih tinggi, lebih rendah, positif, negatif, dan sebagainya. Sedangkan hipotesis tidak terarah menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan, dan sebagainya. Ada atau tidaknya arah hipotesis ini akan menentukan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis nol. Yang kedua, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif dibagi menjadi 3 jenis data. Yang pertama interval atau rasio. Contoh hipotesisnya hipotesis two-tail. Hipotesis alternatifnya mean IQ mahasiswa baru berbeda secara signifikan dengan 90. Hipotesis one-tail. Hipotesis alternatifnya mean IQ mahasiswa baru
baru lebih tinggi secara signifikan dari 90. Untuk analisis statistiknya, one sample test. Jenis data yang kedua, ordinal. Contoh hipotesisnya, hipotesis analisisnya, urutan pilihan dalam memilih cuti melahirkan bersifat random. Analisis statistiknya, rantes. Jenis data yang ketiga, nominal. Contoh hipotesis, hipotesis tutel, hipotesis alternatifnya, jumlah mahasiswa berbeda secara signifikan dengan jumlah mahasiswa di prodi psikologi. Hipotesis one-tail, hipotesis alternatifnya, jumlah mahasiswa lebih sedikit secara signifikan dibandingkan dengan jumlah mahasiswa di prodi psikologi. Dengan analisis statistik one sample chi-square. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif terdiri dari 3 jenis data. Yang pertama, interval atau rasio. Contoh hipotesis, hipotesis tutel. Hipotesis alternatifnya, ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis one-tail, hipotesis alternatifnya, ada hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistik korelasi person. Jenis data yang kedua, ordinal. Hipotesis tutel, hipotesis alternatifnya, ada hubungan yang signifikan antar ranking di rapot dan intelijensi pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis one-tail, hipotesis alternatifnya, ada hubungan positif yang signifikan antara ranking di rapot dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistik korelasi Spearman. Yang ketiga, jenis data nominal. Hipotesis tutel, hipotesis alternatifnya, ada hubungan yang signifikan antara kelulusan kuliah, statistik, dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis one-tail, hipotesis alternatifnya adalah ada hubungan negatif yang signifikan antara kelulusan kuliah, statistik, dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Dengan analisis statistik chi-square atau x². Yang keempat, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok subjek dalam satu variabel tertentu atau kelompok beda satu waktu. Membandingkan satu variabel tertentu dari dua waktu berbeda pada sebuah kelompok subjek atau kelompok sama beda waktu. Hipotesis ini digunakan pada penelitian komparatif atau membandingkan kelompok subjek sudah terkategorisasi maupun penelitian eksperimen atau membandingkan beberapa perlakuan. Untuk analisis statistik yang digunakan juga ditentukan oleh banyaknya yang diperbandingkan, dua atau lebih dari dua. Hipotesis komparatif pertama, dua kelompok diperbandingkan. Terdapat 3 jenis data, 1 interval atau rasio. Contoh hipotesis, hipotesis tutel, hipotesis alternatif, ada perbedaan mean IQ yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi. Hipotesis alternatifnya, ada perbedaan mean score agresivitas antara subjek yang ditanyakan film agresif dengan subjek yang ditayangkan film komedi. Hipotesis one-tail, hipotesis alternatif, mean IQ mahasiswa lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswi. Hipotesis alternatif, mean score agresivitas pada subjek yang ditayangkan film agresivitas lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang ditayangkan film komedi. Analisis statistik independent sample test. Jenis data yang kedua, ordinal. Contoh hipotesis, hipotesis alternatifnya, ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan antara
siswa dan siswi. Analisis statistik Min Whitney Eustace. Jenis data yang ketiga nominal. Contoh hipotesis, hipotesis tutel, hipotesis alternatifnya. Ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Hipotesis one-tail, hipotesis alternatif, mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Analisis statistik independent sample chi-square atau X kuadrat. Hipotesis komparatif yang kedua besar dari dua kelompok diperbandingkan. Terdapat 3 jenis data. Pertama, interval atau rasio. Contoh hipotesis, hipotesis tutel. Hipotesis alternatifnya ada perbedaan mean IQ yang signifikan antara mahasiswa prodi psikologi, komunikasi, dan DKV. Hipotesis alternatif ada perbedaan mean score atensi yang signifikan antara subjek yang diperdengarkan musik klasik, musik rock, dan musik pop. Hipotesis one-tail. Hipotesis alternatifnya mean IQ mahasiswa prodi psikologi lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswa prodi komunikasi dan DKV. Hipotesis alternatif subjek yang tidak diperdengarkan musik memiliki mean score atensi yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang diperdengarkan musik klasik dan musik rock. Analisis statistik one-way ANOVA F-test. Jenis data yang kedua ordinal. Contoh hipotesis, hipotesis alternatifnya ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan antara siswa jurusan IPA, IPS, dan kejuruan. Analisis statistik Kruskal-Wallis Test. Jenis data yang ketiga nominal. Contoh hipotesis, hipotesis tutel. Hipotesis alternatifnya ada perbedaan jumlah kelulusan kuliah statistik yang signifikan antara mahasiswa prodi psikologi, komunikasi, dan akuntansi. Hipotesis one-tail. Hipotesis alternatifnya jumlah mahasiswa prodi psikologi yang lulus kuliah statistik lebih banyak secara signifikan dibandingkan mahasiswa prodi komunikasi dan akuntansi. Analisis statistik independent sample chi-square atau X kuadrat. Hipotesis komparatif yang ketiga, dua data dari satu kelompok. Terdapat 3 jenis data. Pertama, interval atau rasio. Contoh hipotesis, hipotesis tutel. Hipotesis alternatifnya ada perbedaan mean IQ yang signifikan pada mahasiswa prodi psikologi ketika di semester 1 dibandingkan di semester 8. Hipotesis alternatifnya ada perbedaan mean skor agresivitas pada subjek sebelum mengikuti Anger Management dibandingkan setelah mengikuti Anger Management. Hipotesis one-tail. Hipotesis alternatifnya mean IQ mahasiswa prodi psikologi lebih tinggi secara signifikan di semester 8 dibandingkan ketika di semester 1. Hipotesis alternatifnya mean score agresivitas pada subjek sudah mengikuti Anger Management lebih tinggi secara signifikan dibandingkan sebelum mengikuti Anger Management. Analisis statistik dependent atau variate sample test. Jenis data yang kedua ordinal. Contoh hipotesisnya, hipotesis alternatifnya ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan pada siswa ketika di semester 1 dan ketika di semester 2. Analisis statistik Wilcox-Signet Rank Test. Jenis data yang ketiga nominal. Contoh hipotesis, hipotesis tutel. Hipotesis alternatif ada perbedaan kategori kepuasan pelanggan PTX sebelum dan sesudah menghubungi customer care. Hipotesis
one-tail, hipotesis alternatifnya ada peningkatan jumlah pelanggan PTX yang puas sesudah menghubungi customer care dibandingkan sebelum menghubungi customer care. Analisis statistik MC-Nemer test. Hipotesis komparatif yang keempat, besar dari dua data dari satu kelompok, terdiri dari tiga jenis data. Yang pertama, interval atau rasio. Contoh hipotesis, hipotesis two-tail. Hipotesis alternatifnya ada perbedaan mean IQ yang signifikan pada mahasiswa pada prodi psikologi ketika di semester 1, semester 5, dan semester 8. Hipotesis alternatifnya ada perbedaan mean score agresivitas yang signifikan pada subjek saat tidak diperdengarkan musik klasik, dan diperdengarkan musik rock. Hipotesis one-tail. Hipotesis mean IQ mahasiswa prodi psikologi di semester 8 lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika di semester 1 dan semester 5. Hipotesis alternatifnya mean score agresivitas subjek ketika diperdengarkan musik rock lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika tidak diperdengarkan musik dan ketika diperdengarkan musik klasik. Analisis statistik repeated measure ANOVA. Jenis data yang kedua, ordinal. Contoh hipotesis, hipotesis alternatifnya ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan pada siswa SMP ketika di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Analisis statistik Friedman test. Jenis data yang ketiga, nominal. Contoh hipotesis, hipotesis two-tail. Hipotesis alternatif ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Hipotesis one-tail. Hipotesis alternatifnya mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswa lulusan prodi psikologi. Analisis statistik chi-square test atau X kuadrat. Yang kelima, hipotesis kausal. Uji hipotesis kausal. Pengujian hipotesis kausal menggunakan analisis regresi. Jenis analisis regresi ditentukan oleh jenis data dependent variable, jenis data independent variable. Tujuan regresi adalah menghasilkan persamaan regresi dan mengetahui besarnya kontribusi independent variable atau sendiri mampu bersama-sama atau secara simultan. Hipotesis kausal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dependent variable interval atau rasio dan dependent variable nominal. Dependent interval atau rasio dibagi menjadi dua, yang pertama satu independent variable dan dua atau lebih independent variable. Satu independent variable dibagi menjadi dua jenis data independent variable. Yang pertama interval atau rasio. Contoh hipotesis, hipotesis analisis ada pengaruh IQ yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistik simple linear regresi. Yang kedua, jenis data independent variable ordinal atau nominal. Contoh hipotesis, hipotesis analisis ada pengaruh ranking rapot di SMA yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru. Hipotesis analisis ada pengaruh jenis kelamin yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru. Analisis statistik simple linear regresi. Yang kedua, dua atau lebih independent variable. Terdapat satu jenis data independent variable, yaitu interval rasio ordinal nominal. Contoh hipotesis, hipotesis analisis ada pengaruh IQ, suku bangsa, dan konsep diri yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistik multiple linear regresi. Dependent variable nominal dibagi menjadi satu, ada satu atau lebih independent variable. Terdapat satu jenis data independent variable, yaitu interval rasio ordinal nominal. Contoh hipotesis, hipotesis analisis ada pengaruh IQ dan suku bunga yang signifikan terhadap kelulusan seleksi CPNS.
dan analisis statistiknya logistik regresi. Keterangan. Bintang 1 perlu uji normalitas, G perlu uji linearitas, H menggunakan dummy coding. Dummy coding kode 1 dan 0 perlu dibuat untuk independen variabel berjenis ordinal atau nominal. Karena linear regresi hanya digunakan untuk independen variabel berjenis scale atau interval atau rasio. Dummy coding. Dummy coding adalah membuat atau seolah-olah variabel baru disebut variabel dummy yang hanya berisi data 1 atau 0 di mana variabel baru ini berjumlah sama dengan K-1 di mana K adalah jumlah kelompok. Dummy coding dibagi menjadi dua, yang pertama ada dummy coding dikotomi dan dummy coding polikotomi. Dummy coding dikotomi, misal pengaruh jenis kelamin terhadap kesejahteraan psikologis, maka untuk jenis kelamin variabel dominya hanya 1, sama dengan K-1 sama dengan 2-1, di mana salah satu input data tuliskan 1 adalah laki-laki atau 0 adalah perempuan. Dummy coding polikotomi, misal pengaruh suku bangsa Jawa, Sunda, Minang, dan Batak terhadap kesejahteraan psikologis, karena K sama dengan 4 maka perlu dibuat 3 variabel dummy. Dummy coding polikotomi. Langkah dummy coding ini berlaku untuk simple regresi dan multiple regresi bila salah satu atau beberapa independen variabelnya berbentuk ordinal atau nominal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.